Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, akramani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Tauhid bersama syarahnya Al-Jadid di Syarh Kitab Tauhid. Dan kita akan melanjutkan masih pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Datang keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa tandingan yang dimaksud mencakup bentuk syirik kecil, yaitu ketika seseorang menyandarkan nikmat kepada sebab, bukan kepada musabbibul asbab. Kemudian kita juga telah masuk pada penjelasan keterangan hadis Nabi SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyraka." Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah jatuh ke dalam kekafiran atau kesyirikan. Dia telah jatuh dalam kekafiran atau kesyirikan. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi serta Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Umar. Jadi yang benar dari hadis Abdullah bin Umar, bukan dari hadis Umar bin Khattab. Kemudian telah dijelaskan bahwa hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, demikian pula Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Hafidz Al-Iraqi, Asy-Syafi'i, Al-Mundhiri dan As-San'ani. Para ulama mensahihkan hadis ini, meskipun dalam sanadnya atau dalam matanya ada penyebutan keraguan. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kafir, terjatuh dalam kekufuran atau terjatuh ke dalam kesyirikan. Kata au di sini kemungkinan adalah bentuk keraguan. Perawinya ragu mana yang benar dari riwayat tersebut. Dalam riwayat Al-Hakim datang dalam bentuk jazm, faqad kafara. Itu riwayat Al-Hakim. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah jatuh dalam kekafiran, bukan kesyirikan, kekafiran. Itu riwayat Al-Hakim. Tapi dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, faqad asyraka, dia terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa menyebutkan kafiran. Di dalam sebagian riwayat disebutkan kafir saja. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad serta Abdul Razzaq, disebutkan dengan lafaz telah jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Dan dalam riwayat ini tadi disebutkan jatuh ke dalam kekafiran atau kesyirikan. Tetapi dalam sebagian nuskhah dari Imam At-Tirmidzi, sebagian manuskrip dari Sunan At-Tirmidzi, demikian pula dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, justru datang dengan waw, faqad kafara wa asyraka, dia telah terjatuh dalam kekafiran dan kesyirikan. Jadi yang disebutkan
dalam Syarhul Kalimat ini tidak salah ya. Au asyraka ay abdana Allahi ghairahu, ia menyembah bersama Allah selain Allah. Wa au, dan au di sini syakkun minar rawi, ada keraguan dari perawi, riwayat Tirmidzi. Wow, bentuknya au takunu bermakna rawi, atau boleh jadi wawnya berarti wow, bukan atau tetapi dan. Kita sebutkan itu sabit dalam riwayat Imam Ahmad dan dalam sebagian manuskrip ya, Sunan At-Tirmidzi. Manuskrip itu adalah makhtuthat atau kitab asli tulisan tangan dari Sunan At-Tirmidzi, bukan dengan au, tapi justru dengan huruf waw. Faqad kafara wa asyraka ya. Dan tadi disebutkan sebagai riwayat hanya menyebutkan faqad kafara, sebagian lagi mengatakan faqad asyraka. Sampai sini kemarin ya. Kita masuk sekarang pada syarhul ijmali. Ya, dan poin sudah buka. Langsung faedah berarti faedahnya belum. Oh iya. Jadi kalau kita langsung pada faedah ya. Berkata Syekh menyebutkan faedah dari hadis Ibnu Umar. Al-awwal anna al-qasama bi ghairi Allahi syirkun asghar, bahwa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah syirik yang kecil. Nah, ini menurut jumhur ulama. Kebanyakan ulama berpendapat seperti itu. Wakilnya ada sebagian ulama berpendapat dia syirkun akbar, syirik yang mengeluarkan dari Islam, syirik besar. Tetapi yang benar dari pendapat para ulama di sini adalah pendapat jumhur, pendapat kebanyakan ulama, seperti dijelaskan oleh Syekh Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz bin Uthman As-Sindi dalam muhadharah beliau, ceramah beliau kemudian di transkrip dalam bentuk kita berjudul Masailu Al-Hibfi, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bersumpah ya. Kita muassa yang luas membahas tentang hilf, hukum bersumpah dengan selain nama Allah dan bersumpah dengan nama Allah. Hanya 34 halaman ringkas, tapi memuat pokok-pokok permasalahan tentang hal ini, di mana beliau menyebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah syirik besar, tetapi yang benar adalah pendapat jumhur. Adapun dalilnya, dalil dari pendapat jumhur adalah apa yang datang dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sudah kita bahas dulu ya. Yang belum menyebutkan dari bentuk syirik yang kecil adalah mengatakan kalau bukan karena ini akan kecurian dan seterusnya ya. Dari penjelasan beliau menunjukkan bahwa dia syirik kecil. Disebutkan masalah tersebut digandengkan dengan ucapan Masya Allah wa syi'ta, menurut kehendakmu dan kehendak Allah, digandengkan dengan bersumpah dengan selain nama Allah, yang semuanya adalah syirik kecil ya, syirik kecil. Meskipun tentu saja syirik kecil dia adalah bentuk dosa besar ya. Nah, tentu saja bersumpah dengan selain nama Allah bisa terjatuh ke dalam syirik besar ya, dan itu ijma, sepakat ulama. Tapi bentuknya adalah ketika seorang bersumpah dengan selain nama Allah, lalu kemudian pengagungan, karena sumpah itu berarti pengagungan kepada selain Allah itu sama
atau lebih dari pengagungannya kepada Allah. Ya, ketika itu terjadilah kesyirikan, syirik akbar, menjadikan al-mahdufu bihi, apa yang disebutkan dalam sumpahnya, diagungkan sama dengan pengagungan kepada Allah dalam hati orang yang bersumpah, atau bahkan lebih tinggi daripada pengagungannya kepada Allah. Adakah bentuknya? Prakteknya ada nggak seperti itu? Kata para ulama ada. Buktinya Bang, terkadang ketika seseorang diinginkan darinya persaksian, dikatakan demi Allah begitu, dia berani untuk bersumpah demi Allah meskipun bohong. Iya, tidak. Wallahi, ketika disebutkan bersumpah demi pocong, nah ini pocong, sumpah pocong orang bilang ya, bersumpah demi wali fulan, berani kok? Oh, saya tidak berani. Mohon maaf, balik-balik yang tadi. Paham ya? Dia mau jujur ketika disuruh bersumpah dengan selain Allah. Ini half asyirkiyah, sumpah syirik. Subhanallah, kalau Allah dia berani bohong, tapi kalau itu bersumpah sebut apa yang namanya siaran, oh malah kak nanti pura-pura ingat, nanti begini kan kandal kak, tak tahu subhanallah. Berarti dia lebih takut kepada yang disebutkan dari selain Allah daripada kepada Allah. Na'udzubillah. Ini syirik akbar bil ijma'. Sepakat para ulama tentang hal tersebut. Hati-hati. Akan datang nanti perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, yang mengingatkan akan perkara ini. Saya kira jelas ya. Jadi hukumnya adalah syirik kecil, sekedar dengan melafalkan bersumpah dengan selain nama Allah. Jelas ya? Tapi ketahuilah, tentu saja melakukannya meskipun tidak terjatuh ke dalam syirik besar, tidak mengeluarkan dari Islam, tapi mengurangi tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Faedah yang kedua, al-iqsamu bi ghairillahi la kafarata lahu. Seorang yang bersumpah dengan selain nama Allah tidak ada kafarahnya. Kenapa? Kata para ulama, li'annahu waqa'a tidak, karena dia jatuh dalam kebatilan. Ya, beda kalau bersumpah dengan nama Allah. Ya, kalau ternyata dia harus melanggar sumpahnya, dia bayar kafarah. Dalam hadis Aisyah, Nabi bersabda, "Man halafa bi an yuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bersumpah untuk taat kepada Allah, hendaklah dia taat kepadanya. Ya. Wa man nafara an yuti Allah falyuti'hu, man nafara ayat Allah fala isbal. Barang siapa bernadar untuk taat kepada Allah, hendak ditunaikan nadarnya. Barang siapa yang bernadar untuk durhaka kepada Allah, fala ya'si, jangan dia durhaka. Wa kafaratu yamin, dan hukumannya adalah hukuman kafarat sumpah. Ya, puasa 3 hari, atau memberi makan fakir miskin, atau pakaian 10 orang fakir miskin. Kafaratul yamin yang disebut dalam Al-Quran. Ya, maka kalau bersumpah dengan nama Allah, kalau dia langgar sumpahnya, bayar kafarat. Adapun kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, tidak ada kafarah sama sekali, karena dia batil. Wa inna la yatubu, yang diwajibkan baginya adalah bertaubat kepada Allah, wa yastaghfiru, meminta ampunan, dan datang keterangan yang menunjukkan adanya bentuk mengikatkan kembali, memperbarui kembali keimanannya dengan ucapan yang menunjukkan persaksiannya kepada Allah atas tauhid. Akan datang nanti dalam penjelasan berikutnya.
Wallahu a'lam bishawab. Tiada kafarah, wajib bertobat dan beristighfar, ya, dan memperbarui kembali keimanan dengan mempersaksikan akan, ya, tauhid Allah, ya, dan keesaannya dalam penghambaan hanya kepadanya. Baik. Selanjutnya berkata Syekh, munasabatul hadits bil batil wal tauhid. Apa kaitan antara hadis dia dengan tauhid? Sekira jelas. Dengan bab menjadikan bagi Allah tandingan, dilarang. Apalagi ditegaskan bahwa kalian sungguh mengetahui bahwa tidak ada yang pantas menjadi tandingan bagi Allah. Dialah Allah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun dengan tauhid, yaitu urusan tauhid seluruhnya. Maka saya haitsu dalal al-hadits ala anna al-iqsama bi ghairillahi syirkun. Hadis menunjukkan bahwa dia adalah kesyirikan. Ya, syirik apa? Syirik kecil. Kecuali dalam bentuk yang tadi disebutkan, seorang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dan pengagungannya kepada selain Allah tersebut sama atau bahkan lebih dari pengagungannya kepada Allah. Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cinta, lebih mau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia samakan Allah dengan yang lainnya, maka dia jatuh ke dalam mahabbatus syirkiyah. Demikian pula ta'zim asyirkiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya kata Syekh, mulahadhatun, catatan. Nah, ini catatan penting. Kenapa? Sebagian ulama berpendapat hadis-hadis yang menunjukkan larangan bersumpah dengan selain nama Allah itu menunjukkan kemakruhan. Makruh saja, jangan bersumpah dengan nama selain Allah. Sebaiknya dengan nama Allah. Kalau terjatuh maka dia makruh saja. Makruh artinya ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Tetapi zahirnya riwayat tegas menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah haram. Kata baginda dari Abu Hurairah, la tahlifu bi abaikum. Riwayat An-Nasa'i. Jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama orang tua kalian. Orang tua yang dianggap bijaksana atau nenek moyang atau yang pertama masuk membawa Islam dan sebagainya, tidak boleh. Ya. Dan zahirnya larangan apa? An-nahyu yaqtadi at-tahrim. Larangan menunjukkan pengharaman. Apalagi dalam hadis Ibnu Umar disebutkan siapa bersumpah dengan selain Allah faqad kafara, maka dia kafir. Faqad asyraka, dia juga bersyirikan. Faqad kafara au asyraka. Dan ada faqad kafara wa asyraka, disebutkan keterangannya. Ya? Maka pendapat yang mengatakan makruh, mereka berdalil dengan dalil. Ada tak dalil? Ada katanya. Apa itu? Sekarang yang dibahas oleh Syekh di sini. Ya. Kata Syekh, mulahadhah al-jam'u baina hadzal hadits wa baina qawlihi aflaha wa abihi in sadaqa. Bagaimana menjamakkan, mengkompromikan antara hadis tadi, hadis Ibnu Umar, ya, atau hadis Abu Hurairah yang tadi disebutkan, la tahlifu bi abaikum, dengan hadis dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Talha, aflaha wa abihi in sadaqa. Aflaha wa abihi in sadaqa. Hadis Talha ini hadis Suman bin Asad tentang seorang sahabat di kampungnya datang dai, utusan dari baginda Nabi, dari para sahabat berdakwah, mengajak mereka masuk Islam.
Maka dia dalam kaumnya masuk Islam. Tetapi setelah itu dia tidak puas. Sumamah bin Athal datang ke Madinah, ya, dan ingin bertanya langsung kepada baginda Nabi. Maka ketika dia datang di Madinah, Nabi sedang bersama para sahabat. Maka dia berteriak dengan keras, "Ya Muhammad!" Ya, maka riwayat hadis sahabat mengatakan, tiba-tiba datang seseorang memanggil Rasulullah. Ya, wa idza huwa yas'al nasma'u dawiyya sawtihi wa la nafhamu ma yaqul. Kami dengar suaranya karena dia jauh, tapi kami tidak paham apa yang dia tanyakan, bicarakan. Falamma dana, ketika dia mendekat, oh ternyata dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, utusanmu, dai-mu ke kampung kami mengatakan bahwa tidak ada sembahan yang berhak, bahwa kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Maka dia bertanya, "Allahu amara bihadza?" Betul memang kau diperintahkan oleh Allah seperti itu? Kata Nabi, "Na'am, ya betul seperti itu." Kemudian kata orang tadi, "Za'ama Rasul, utusannya juga menyangka bahwa kami wajib menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Apakah Allah perintahkan engkau seperti itu, wahai Nabi?" Kata Rasulullah, "Nah, betul." Maka dia bertanya, "Hal alayya ghairuhunna?" Kalau begitu masih adakah lagi sholat yang wajib yang lain? Kata Nabi, "La illa an tatawwu." Tidak ada kecuali sholat sunnah. Lalu tentang masalah zakat, puasa dan seterusnya. Jelas ya? Hadis ini masyhur sebenarnya. Ya, ini hadisnya asalnya Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, dalam riwayat Bukhari, ketika orang itu berkata di akhir hadis, "Ya Rasulullah, wallahi demi Allah ya Rasulullah, la azidu an hadza wa la anqusu." Saya akan kerjakan semua yang diwajibkan dan saya tidak akan tambah dan tidak akan tambah dan tidak akan kurang. Jadi kerjakan sholat wajib saja dan sebagainya. Apa kata Nabi? "Aflaha in shadaqa." Jika dia jujur, meskipun hanya mengerjakan yang wajib dari sholat, yang wajib dari puasa, yang wajib dari zakat, dia beruntung. Aflah, beruntung. Bagaimana? Dakhala jannata in shadaqa. Dia masuk surga kalau dia jujur dengan ucapannya. Nah, ini asalnya hadis. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan Imam Muslim ada tambahan, "Aflaha wa abihi." Dia beruntung wa abihi. Apa artinya wa abihi di sini? Demi bapaknya. Siapa yang bersumpah ini? Nabi sendiri. Aflaha wa abihi. Beruntunglah orang itu demi bapaknya in shadaqa, jika dia jujur. Nah, ini iskal. Nabi melarang, tapi Nabi melakukan. Nah, ini dalil yang paling kuat yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan larangan bersumpah dengan nama orang tua hukumnya makruh, bukan haram. Paham ya? Nah, tapi ingat, jumhur ulama mengatakan haram. Ya. Lalu bagaimana menjawab hadis ini kalau begitu? Itu permasalahannya. Bagaimana mengkompromikan dengan hadis-hadis yang melarang? Ya. Nah, Syekh tadi Saleh As-Sindi, Profesor Dr. Saleh As-Sindi, ini guru besar akidah di Jamiah Islamiyah Madinah. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang beliau bisa berkunjung lagi ke Indonesia. Menurut saya beliau sering berkunjung ke Indonesia, tapi di tanah Jawa, belum pernah di sini. Ya, beliau jelaskan. Demikian pula disebutkan oleh Abu Abdurrahman Ibrahim bin Sa'ad Aba Husain dalam kitabnya
Mu'jamut Tauhid. Beliau punya kitab Mu'jamut Tauhid. Kalau ada permasalahan yang kita tidak paham tentang masalah tauhid, buka di kitab ini. 2 jilid, Mu'jamut Tauhid namanya. Ensiklopedia Tauhid, ya. Maka dia jelaskan dalam bab al-hilf, dikhususkan dengan huruf alfabet, huruf hijaiyah, ya. Kita cari misalnya masalah al-hilfu, sumpah, kita cari huruf H, dapatkan pembahasan al-hilfu. Maka dia sebutkan di situ bahwa jawaban para ulama terhadap hadis ini itu ada 6 jawaban. Ya, beliau bilang ada 6 jawaban. Ya, terhadap hadis ini. Di antara jawaban para ulama, ya, bahwa hadis dengan lafal wa abihi tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari yang mengatakan aflaha in sadaqa. Ada kata Abi. Itu riwayat Bukhari. Ada pula riwayat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari 2 jalan. Dari jalan Imam Malik dan dari jalan Ismail bin Abi Ja'far. Ya, dalam riwayat Malik juga dengan lafal aflaha in sadaqa. Ya. Nah, dalam riwayat Ja'far inilah, Ismail bin Ja'far inilah ada 2 riwayat dibawakan. Riwayat seperti itu dan riwayat pakai wa abihi. Ya. Nah, keterangan para ulama bahwa riwayat wa abihi ini syadzah. Meskipun sanadnya lemah, tapi bertentangan dengan riwayat Imam Malik. Riwayat Imam Malik yang beliau Amirul Mu'minin al-hadis, imam dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Jawaban yang pertama. Ya. Jawaban yang kedua mengatakan ada tashih. Kalimat aflaha wa abihi, kata mereka seharusnya abi di situ bukan abi, tapi Allah. Allah. Paham ya? Ingat dulu belum ada titik-titik dan baris, belum ada harakat. Coba tulis abihi, ya, tanpa titik, ya, dengan Allah tanpa titik, gini. Jadi asalnya aflaha wallahi in sadaqah. Tashih. Ini kata sebagian ulama. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, kata mereka bahwa betul ini dari baginda Nabi, tapi terucap tanpa ada niat untuk bersumpah dan mengagungkan selain Allah, apalagi bapak orang tersebut. Ya, seperti yang disebutkan dalam lagu Yamin. Ya, lagu Yamin. Setiap bicara Allah, tapi ternyata hanya karena terucap saja, terbiasa, sehingga la hukma lahu, tidak ada hukumnya, bukan menjadi dalil tentang bolehnya atau hukum larangan, hanya makruh. Ya. Jawaban yang keempat, kata mereka ini khususiyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang keempat. Jawaban yang kelima, mereka mengatakan ada sesuatu yang muqaddar. Aflaha wa abihi, sebenarnya ada rabb muqaddarnya. Aflaha wa rabbi abihi, wa rabbi abihi. Dia beruntung demi rabb ayahnya. Ya. Terakhir, dan ini yang terbaik, jawaban yang terbaik yang dipilih oleh Syekh di sini. Ya, dalam kitab Al-Jadid, juga oleh Syekh Aba Husain dalam Mu'jamut Tauhid, juga dipilih oleh Syekh Shalih As-Sindi dalam kitabnya Masail Al-Hilm. Apa itu? Kita lihat jawabannya dulu di kitab. Wa ma ma'nahu min al-hadis, dan apa yang semakna dengannya dari hadis yang seolah-olah menunjukkan Nabi bersumpah dengan selain nama Allah. Qila fihi aqwalun katsirah. Disebutkan banyak pendapat dalam mengkompromikannya. Tadi tersebutkan berapa? 6. Ya, 6 pendapat. Ar-rajahullah, dan yang paling rajih, artinya paling kuat dari cara mengkompromikan
annal ahadits allati tufidu jawaz al-iqsam bi ghairillah mansukhatun. Ini jawaban yang paling kuat, jawaban yang keenam, ya, adalah bahwa hadis-hadis yang menunjukkan, memberikan faedah bolehnya bersumpah dengan selain nama Allah, mansukhatun, sudah dihapus hukumnya. Di awal memang seperti itu. Di awal memang seperti itu. Ya. Di hadis ini apa yang menghapuskannya? Hadis Abdullah bin Umar dan semua hadis-hadis yang datang tentang larangan bersumpah dengan selain nama Allah, termasuk tadi hadis Abu Hurairah, ya, la tahlifu bi abadikum. Jelas ya? Baik. Wa ma fi ma'na, dan apa yang semakna dengannya. Jelas ya? Ini jawaban yang paling kuat. Apa tadi? Mansukh. Mansukh artinya dulu boleh, tapi kemudian dilarang, dihapuskan. Nah, sebagian yang lain menolak hal ini. Mereka mengatakan ini pendapat yang paling lemah katanya. Kenapa? Yang namanya mansukh harus ada keterangan sejarah. Mana hukum yang lebih dulu, mana hukum yang datang belakangan. Namanya mansukh adalah raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddamin bi hukmin syar'iyyin mutaakhirin anhu. Namanya hukum nasikh mansukh adalah diangkatnya hukum yang lama dengan datangnya hukum yang baru, kan gitu. Padahal kita harus tahu mana yang baru, mana yang lama, kan gitu. Kata mereka, nggak ada keterangan kok, nggak ada keterangan. Dibantah oleh Syekh Profesor Dr. Saleh As-Sindi, kata beliau, tidak. Tarikhnya zahir, meskipun tidak ada keterangan. Nabi mengucapkan tahun demikian, tapi ada keterangan yang menguatkan. Apa itu? Dua hadis. Pertama, hadis Ibnu Umar. Ya, berkata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, "Kanat Quraisyun tahlifu bi abaihi." Kanat Quraisyun tahlifu bi abaihi. Adalah orang-orang Quraisy terbiasa bersumpah dengan menyebut nama orang tua mereka. Berarti itu sudah kebiasaan mereka sejak zaman jahiliyah. Yang terbawa ke dalam Islam. Satu keterangan. Keterangan yang kedua yang lebih kuat. Hadis Qatilah bintu Sayfi. Qatilah bintu Sayfi al-Juhaniyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, "Inna Yahudiyyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, melapor kepada Nabi. Katanya, "Innakum tunaddiduna wa innakum tusyrikuna." Innakum tunaddiduna, in Anda, kalian menduakan dan kalian berbuat syirik. Kalian menjadikan bagi Allah tandingan dan kalian berbuat syirik. Ya, siapa yang protes ini? Orang Yahudi. Subhanallah. Ternyata bukan cuma orang Islam yang mempelajari Islam, ya kan? Orang luar Islam pun cari-cari tahu tentang Islam. Kalau benar cara mencarinya, dia akan terhantar kepada hidayah. Ya kan? Sampai sekarang banyak orang masuk Islam setelah baca Al-Quran. Al-Quran saya belum baca, belum hadis. Subhanallah. Ada kisah seorang pendeta, ya, sudah penginjil, ya, ketemu dengan seorang Muslim. Hanya ditanyakan padanya sambil kali, Bapak Pendeta sudah baca sejarah para nabi di kitab Injil.
Bagaimana kira-kira kisahnya itu para nabi? Dia terkejut, dia. Saya kan pendeta. Kalau masalah ini, setiap hari saya baca. Saya bacakan ke orang makan. Kok ditantang dia untuk baca? Dia penasaran juga. Maka akhirnya dia baca Injil. Dia dapatkan ternyata pensifatan terhadap para nabi dan rasul terbalik-balik. Ada pujian, ada celaan. Kok kenapa begini? Kontradiktif. Semua nabi disebutkan begini. Disebutkan begini, ada rasul begini, ada juga yang minum khamr, ada yang begitu. Kok begini? Nabi yang orang mulia kok tidak seperti yang dia fahami? Akhirnya dia tanyakan kepada pendeta yang lebih, disuruh malah jangan perhatikan itu. Jadi bayangkan tentang sejarah para nabi saja dalam kitab mereka sudah lebih terurah. Akhirnya dia cari Al-Quran, dia baca, hanya masuk Islam hanya karena masalah sejarah para nabi. Subhanallah, luar biasa. Kalau orang belajar betul, ingin tahu Islam dan baca, dia akan dapatkan hidayah. Nah, ini orang Yahudi. Lihat orang-orang Islam, dia lakukan penelitian, wahai nabi, ternyata kalian katanya yang pemegang tauhid, anti syirik, masih ada kok menjadikan bagi Allah tandingan, masih ada kok ucapan syirik. Maka disebutkan kemudian taquluna, kata orang Yahudi, kalian berkata kaum muslimin, Masya Allah wa syi'na. Lihat ucapan ini, ucapan Masya Allah wa, menurut kehendak Allah dan kehendaknya, ya. Wa yaqulu, dan mereka kaum muslimin mengatakan wal ka'bati, bersumpah demi Ka'bah. Ka'bah agung apa tidak? Agung kan? Yang disebutkan dalam sumpah itu pasti pengagungan. Nah, mereka mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, demi Ka'bah, demi Ka'bah. Nah, ini apa ini? Kesyirikan ini. Siapa bilang ini? Orang Yahudi. Maka dalam hadis disebutkan fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahdithu ay yaqulu wa rabbil Ka'bah. Maka sejak itu Nabi perintahkan kepada kaum muslimin, para sahabatnya, jika mereka ingin bersumpah, jangan bilang wa Ka'bah, demi Ka'bah, jangan. Dia bilang apa? Demi Rabbil Ka'bah. Sekarang orang masih pakai itu. Saya bersumpah demi Allah, demi Nabi. Disangka sudah hebat. Bilang saya demi Allah saja sudah cukup itu. Demi Nabi tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Di sini Nabi perintahkan para sahabat untuk jika bersumpah mengatakan wa Rabbil Ka'bah, ya. Wa yaqulu ahaduhum, dan agar mereka berkata, jika berkata Masya Allah summa syi'ta, menurut kehendak Allah baru kehendakmu. Karena kehendak Allah yang maha perkasa, yang terjadi kehendak Allah. Kehendakmu, kehendak saya, kehendak orang tua saya ikut kepada kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Demikian hadisnya riwayat Imam Ahmad, ya, nomor 27.093 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Shahihah nomor 136, dari juz pertama. Ya, juz pertama silsilah Shahihah nomor hadis 136. Nah, hadis yang bukti, ya, menunjukkan bahkan di kalangan sahabat terucap sumpah kepada selain nama Allah sesuai dengan kebiasaan lama. Dan kaidah mengatakan ketika ada hadis-hadis yang sejalan dengan asal, seperti Nabi bersumpah, ya, aflah wa abihi, menyebut bapaknya, kan ini, ya. Kemudian ada hadis-hadis yang melarang, yang disebut an-naqil anil asal, menukilkan, memindahkan dari hukum asal, maka an-naqil anil asli muqaddam. Hadis yang memindahkan dari hukum asal lebih didahulukan daripada hadis yang tetap kepada
asal, dan itu menunjukkan apa? Nasih dan mansukh. Oh, awalnya tidak apa-apa, yang penting diabulkan tetap Allah. Kebiasaan terbawa orang-orang di zaman jahiliyah, tapi kemudian diperhatikan bahwa ini dari hakikat tauhid yang sempurna harus bersumpah hanya dengan nama Allah. Maka lain larang, la tahlifu bi abaikum. Maka hadis-hadis yang melarang memindahkan dari asal pembolehan dan didahulukan. Ya, itu kaidah dalam tarjih. Kalau kita ingin mengkemudikan hadis, apa saja? Contoh misalnya, apakah membatalkan wudu menyentuh kemaluan? Ada larangan, ada keterangan yang ketika membatalkan. Kalau ni'ani, hal huwa illa atau minka. Itu kan bagian tubuh seperti menyentuh hidung, apa nih? Ada hadis Muslim itu Sufwan, man massa dzakara falyatawadda. Kata para ulama yang meruji hadis yang memiliki perbatalan. Kenapa? Karena dia memindahkan dari asal bahwa kemaluan sama dengan menyentuh badan yang lain itu asal. Kan anggota badan juga, anggota badan juga. Maka itu sesuai dengan asal. Tapi yang melarang di samping dia lebih banyak juga memindahkan dari asal tadi. Maka yang roji membatalkan wudu. Begitu, ya. Demikian pula di sini wallahu a'lam bis-shawab. Ya, saya kira jelas. Jadi dia mansukhah, ya. Al-iqsamu billahi la yanaqidu, seperti disebutkan tadi dalam faedah yang kedua, bersumpah dengan selain nama Allah tidak terjadi. Walaysa fihi kafaratun, tidak ada kafarahnya sama sekali. Walaysa fihi kafaratul yamin kal hilmi fi billahi, seperti sumpah dengan Allah. Wa innama kafaratu, adapun kafarah penembus dosanya, seorang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, thumma yanfuthu an yasarihi thalathan wa yata'awwadu wa la ya'udu bidzalik. Kafarahnya adalah memperbarui kembali persaksiannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian dia menunggah ke kiri dengan syarat tidak ada orang di sebelah kirinya, ya, apalagi mertuanya, bahaya nanti, ya. Kalau ada orang kemudian menunggah tetap ke kiri tadi ke bajunya, ya, lalu kemudian dia berlindung kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan jangan diulang. Jangan diulang. Baik, demikian pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini. Mudah bermanfaat. Apa yang benar maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, orang-orang yang mendengarkan perkataan dan selalu mengikuti yang terbaik darinya. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.